Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rifki Ariful Ikhwan, Ati Hatul Adiniyah, Felinda Marta Devinasari, Nilna Alfisi Roja, dan Jumrotin Nuriah yang akan menjelaskan tentang media pembelajaran materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Pernah tidak kalian kepikiran, gimana ya semua makanan yang kamu konsumsi bisa dicerna sama tubuh? Padahal, kalau kita masukkan makanan ke mulut itu, bentuknya masih berupa makanan utuh. Makan donat yang bentuknya seperti huruf O, tapi ketika udah dicerna, bentuk fesisnya beda. Nah, ternyata itu terjadi karena adanya sistem pencernaan dalam tubuh kita. Jadi, ada beberapa organ tubuh yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia adalah serangkaian proses yang bekerja mengubah dan memecah molekul makanan dengan bentuk yang masih kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dan menyerap sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu sendiri. Ada beberapa organ yang ikut bekerja dalam proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia, mulai dari organ paling luar hingga organ dalam dan berlangsung pada organ inti. Lalu apa saja ya organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan? Organ-organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, lalu yang terakhir ada anus. Baik, yang selanjutnya yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan oleh kimiawi oleh enzim amilase. Bagian-bagian mulut ada gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase akan menguraikan kandung pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang akan mengadar makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Organ pencernaan selanjutnya yaitu faring dan esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang mendorong makanan menuju lambung. Lalu organ pencernaan berikutnya ada lambung. Pada lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari yang pertama pepsin, enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Yang kedua yaitu asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Fungsi lambung untuk yang pertama mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam. Yang ketiga, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Bagian-bagian lambung, otot sphinkter atas untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Kardiak, bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Otot sphinkter bawah untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Pilorus, terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus. Badan lambung. Fundus, berbentuk seperti kubah terletak di atas badan lambung. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran yang panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Jejunum atau usus kosong dan ileum usus penyerapan berfungsi menyerap makanan menggunakan jaringan vili-vili. Berikut organ pencernaan ada usus besar dan usus halus. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kolon,
yaitu tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua, rektum, berfungsi sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Yang ketiga, sekum, berfungsi sebagai bagian yang menghubungkan bagian akhir usus kecil atau ileum dengan usus besar. Anus adalah organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Selain organ-organ pencernaan utama yang sudah dijelaskan, ada juga organ-organ pencernaan tambahan, yaitu ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang pertama, hati. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Yang kedua, kantung empedu berfungsi membantu penguraian lemak. Yang ketiga, pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Proses pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dari bentuk yang kasar atau kompleks menjadi bentuk yang halus atau sederhana. Secara umum, proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu ada proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan makanan secara kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas-remas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap dalam tubuh. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Di antara gangguan-gangguan ini adalah diare, sembelit, dan tukak lambuk, obesitas, karies gigi, hepatitis, gejala kekurangan vitamin, dan gejala kekurangan mineral, usus buntu, serta gondongan. Gangguan pada sistem pencernaan yang pertama ada diare. Diare merupakan gangguan yang disebabkan oleh infeksi pada kolon. Infeksi ini terjadi karena bakteri tertentu, misalnya E. coli, F. cholerae, dan Aeromonas sp. Atau sebab-sebab lain, misalnya stres, makanan tertentu. Hal tersebut mengganggu proses penyerapan air sehingga feses keluar dalam bentuk cair. Gangguan pada sistem pencernaan yang kedua ada MAH. MAH adalah peradangan yang terjadi pada dinding lambung atau ulkus. Hal tersebut disebabkan asam atau HCl yang dihasilkan lambung terlalu banyak sehingga mengikis dinding lambung. Yang ketiga ada sembelit, yaitu gangguan pada sistem pencernaan saat seseorang mengalami pengerasan tinja yang berlebihan sehingga sulit untuk dibuang atau dikeluarkan. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang berupa tumbuhan berserat dan banyak mengkonsumsi daging. Selanjutnya ada apendis atau radang usus bentuk, peradangan pada umbai cacing akibat infeksi bakteri. Yang selanjutnya itu ada sariawan yang disebabkan oleh luka tergigit, kurang vitamin C, dan lain-lain.